Di balik macetnya transfer Calafiori ke Arsenal. Arsenal dan Chelsea rebutan Alvarez. PSG siap rebut Nico Williams dari Barca. Real Madrid siap bajak De Ligt dari MU. Bukan Atletico Madrid, Dovbyk malah gabung Roma. Sebelum kita sajikan berita sepak bola terbaru dan terkini, Football Lovers bisa subscribe dan nyalakan lonceng lebih dulu agar tak ketinggalan konten terbaru dari Starting 11 News. Selamat, Timnas Indonesia U19 asuhan Indra Syafri melaju ke final Piala AFF U19 setelah mengalahkan Malaysia dengan skor 1-0 di babak semifinal. Dilansir Sport Detik, laga berjalan alot. Gol Indonesia bahkan baru tercipta di menit 78. Gol tersebut merupakan buah tendangan Muhammad Alvarez Buffon yang gagal diselamatkan oleh kiper Malaysia. Dengan begitu, Indonesia muda akan menghadapi Thailand di babak final nanti. Thailand sendiri berhasil mengalahkan Australia dengan skor 1-0 di babak semifinal. Dari sepak bola Indonesia, kita terbang ke Inggris untuk membahas soal pemain muda Liverpool Fabio Carvalho. Dilansir Daily Mail, Carvalho berambisi bisa masuk skuad utama The Reds musim ini. Setelah menjalani beberapa masa peminjaman di RB Leipzig dan Hull City, Carvalho bersedia membuktikan diri kepada Arne Slot bahwa dirinya layak bersaing di Liga Inggris. Kini, Carvalho sedang berusaha keras di tim utama Liverpool yang sedang melakoni sesi pramusim. Terus dibantah oleh UEFA, Manchester City tidak bisa bergerak bebas di bursa transfer musim panas ini. Maka dari itu, mereka lebih memilih untuk kalem dan berusaha meningkatkan pendapatan dengan cara apapun. Salah satunya dengan mengambil keuntungan dari transfer Yan Couto. Dilansir Football Espanya, pemain asal Brasil itu selangkah lagi akan bergabung dengan Borussia Dortmund di kesepakatan sekitar 25–30 juta euro. Nantinya, keuntungan itu akan masuk ke City Football Group dan akan dijadikan subsidi silang ke Manchester City jika itu memungkinkan. Setelah sekian purnama, akhirnya Ricardo Calafiori dikabarkan baru saja melakukan penerbangan ke London guna merampungkan tes medis di Arsenal. Padahal negosiasi antara keduanya sudah berjalan cukup lama. Lantas, mengapa transfer Calafiori ke Arsenal terus tertunda? Dilansir Football Italia, semua hanya soal administrasi. Ada yang bermasalah dengan penyelesaian dokumen resmi soal transfer Calafiori. Mundurnya jadwal tes medis akhirnya memberikan waktu tambahan bagi Arsenal dan Bolonya merampungkan dokumen-dokumen tersebut. Melakoni laga uji coba, Chelsea mengalami hasil yang kurang memuaskan. Anak asuh Enzo Maresca digulung Celtic dengan skor 4-1. Hal ini membuat sang pelatih cukup kesal dengan performa pemain-pemainnya. Dilansir Gol, Maresca menyoroti performa pemain bertahannya. Menurut pelatih berkepala pelontos itu, Celtic dengan mudah memanfaatkan koordinasi pertahanan Chelsea yang buruk. Maresca kecewa backnya bisa tertipu dengan permainan dan umpan sederhana dari pemain Celtic. Manchester City dikabarkan akan melepas Julian Alvarez jika harganya cocok. Sang pemain juga mengincar menit bermain yang lebih banyak di klub yang baru. Dilansir Tim Talk, ada dua klub Inggris yang siap menampung penyerang asal Argentina itu. Kedua klub tersebut adalah Arsenal dan Chelsea. Kedua klub asal London itu sedang menyiapkan siasat untuk menggoda sang pemain. Kabarnya, baik Chelsea dan Arsenal tidak keberatan dengan 77 juta pound yang diminta City, karena mereka tahu kualitas Alvarez. Setelah melepas Moussa Diaby ke Al-Ittihad, Aston Villa kini disibukkan dengan pencarian pemain sayap baru. Beberapa nama mulai muncul, salah satunya Joao Felix. Tapi yang terbaru, Villa justru tertarik untuk membawa Rapinya kembali ke Liga Inggris. Dilansir Football Insider, pemain Barcelona itu dinilai memiliki pengalaman yang bagus di Liga Inggris. Sikap pekerja keras dan bakatnya dinilai cocok dengan identitas tim. Negosiasi masih di tahap awal, belum ada kesepakatan apapun antara Rapinya dan Villa. Dari Inggris, kita terbang ke Paris di mana PSG selangkah lagi akan mendapatkan talenta Benfica Joao Neves. Dikutip dari cuitan Fabrizio Romano, PSG kabarnya akan menutup kesepakatan pada pekan ini. 70 juta euro plus satu pemain tambahan jadi harga yang disepakati oleh kedua belah pihak. Kabarnya Renato Sanchez jadi pemain yang dimasukkan dalam kesepakatan ini. Beberapa detail kecil sedang dibicarakan dan kesepakatan akan diumumkan secepatnya.
Selain Joao Neves, PSG juga sedang mencoba mencari pemain sayap baru di bursa transfer musim panas kali ini. Pemain yang mereka incar adalah bintang timnas Spanyol Nico Williams. Dilansir Football Espanya, klub asal Prancis itu siap meningkatkan tawarannya demi mengalahkan Barcelona dalam perebutan tanda tangan sang pemain. Perwakilan PSG bahkan sudah menghubungi agen Nico untuk bernegosiasi soal persyaratan pribadi. Barca harus waspada jika PSG sudah serius mengejar Nico. Terbang ke Spanyol, ada kabar kurang mengenakan dari tim ibu kota Real Madrid. Seperti yang diwartakan Football Espanya, mantan penjaga gawang Real Madrid Mohan Ramos kabarnya telah ditahan oleh polisi sipil di Lanzarote menjelang pertandingan pramusimnya bersama Tenerife B. Kabarnya Ramos memiliki masalah hukum yang belum selesai sejak 2023. Meski tidak dijelaskan secara gamblang apa masalahnya, Tenerife beberapa kali sudah mencoba membantu. Tapi itu bukan hal yang mudah. Kabarnya Ramos akan menginap di Hotel Prodeo selama 2 hari 2 malam. Masih dari Madrid, El Real kabarnya masih berusaha mencari bek baru untuk memperbaiki kedalaman skuad. Nah, yang jadi incaran mereka kini adalah Matthijs de Ligt, bek yang juga jadi incaran Manchester United. Dilansir Tribal Football, Madrid siap mengambil langkah untuk mengganggu negosiasi United dengan Bayern Munchen. Madrid ingin de Ligt menggantikan peran Nacho Fernandes yang memutuskan hengkang musim panas ini. Berbeda dengan Real Madrid yang masih kesusahan mencari bek baru, Atletico Madrid justru baru saja mencapai kesepakatan dengan bek timnas Spanyol Robin Lenormand. Dilansir BBC, Atletico Madrid telah menyepakati transfer senilai 30 juta euro dengan Real Sociedad. Dan pihak Atletico sudah mengonfirmasi transfer ini melalui website resminya. Tapi durasi kontrak pemain berusia 27 tahun itu tidak diungkapkan oleh Atletico. Setelah Spanyol, kita mampir ke Italia. Napoli sedang berusaha membangun skuad yang kompetitif di bawah asuhan pelatih baru Antonio Conte. Kali ini, Conte meminta seorang gelandang muda dan nama yang disebut adalah pemain Brighton Billy Gilmour. Dilansir Football Italia, Il Partenope sudah menyiapkan tawaran pertama senilai 9,5 juta euro untuk Gilmour. Tapi di sisi lain, mereka juga sedang mengawasi situasi gelandang Frosinone Marco Brescian ini. Sempat diusulkan bakal bergabung dengan Atletico Madrid, striker Girona Artem Dovbyk justru makin dekat ke AS Roma. Dilansir Football Italia, pembicaraan antara keduanya semakin baik. Roma bahkan sudah diberikan lampu hijau oleh sang pemain. Roma dinilai memiliki proyek yang lebih menarik ketimbang Atletico. Jika Dovbyk sudah setuju, maka Roma harus menyiapkan uang sekitar 30 juta euro untuk menyegel kesepakatan ini. Sementara itu, pendekatan Juventus untuk mendapatkan David Fratesi telah ditolak mentah-mentah oleh Inter Milan. Dilansir Football Italia, Inter tidak ada kepentingan untuk menjual Fratesi musim panas ini. Sang gelandang telah menjadi pemain kunci di bawah asuhan Simone Inzaghi. Maka dari itu, Inter akan berusaha mati-matian untuk mempertahankan Fratesi. Dominik Szoboszlai mencatatkan sejarah di era baru Liverpool. Di laga uji coba pramusim melawan Real Betis, pemain timnas Hungaria tersebut tercatat sebagai pencetak gol pertama bagi Liverpool di era pelatih Arne Slot. Gol satu-satunya Szoboszlai di laga tersebut juga sekaligus membuat The Reds memperoleh kemenangan pertama di bawah pelatih Arne Slot. Di laga tersebut, Szoboszlai cetak gol lewat umpan matang dari Mo Salah. Dilansir dari Empire of the Cup, di laga tersebut pemain bernomor 8 itu bermain sebagai gelandang serang yang posisinya dibebaskan oleh Arne Slot. Sementara itu, sebelum laga Liverpool melawan Real Betis digelar, mantan kiper Liverpool yang kini membela Real Betis, Adrian, membawa hadiah spesial bagi dua mantan rekannya yakni Mo Salah dan Kostas Tsimikas. Hadiah tersebut berupa jersey Real Betis yang bernama punggung Mo Salah dan Tsimikas. Adrian mengaku sengaja memberikan hadiah tersebut dengan maksud membujuk dua rekannya tersebut berkenan membela Real Betis suatu saat nanti. Dari Liverpool beralih ke kabar pemain baru Chelsea, Fernando Hall. Dilansir The Sun, pemain yang baru ditebus dari Leicester City tersebut ternyata dulunya pernah membersihkan sepatu milik N'Golo Kante. Kejadian tersebut berlangsung ketika Leicester menjadi juara Liga Inggris tahun 2016. Ketika itu, Dewsbury masih menjadi anak-anak yang membantu menyiapkan perlengkapan bagi para pemain Leicester. Bahkan Kante sempat memberikan tip padanya ketika membersihkan sepatu Adidasnya.
Dengan mengingat momen tersebut, Dewsbury Hall yang kini berharap bisa meniru kesuksesan Kante ketika berseragam Chelsea. Sementara itu, rekan Dewsbury di Chelsea, Noni Madueke dikabarkan akan segera hengkang dari Stamford Bridge. Dilansir dari Give Me Sport, pemain sayap Inggris tersebut sudah mencapai kesepakatan dengan Newcastle United. The Magpies menjalin kesepakatan pribadi dengan Madueke karena pelatih mereka. Eddie Howe menginginkannya. Howe ingin Madueke jadi pengganti Miguel Almiron yang dikabarkan akan segera hijrah ke Liga Arab Saudi. Madueke diharapkan akan menempati sayap kanan Ton Army bergantian dengan Jacob Murphy. Masih dari Inggris, namun kali ini bukan berita transfer, melainkan kabar terbaru dari Josko Gvardiol. Bek Manchester City asal Kroasia tersebut mengaku masih merasa dihantui oleh kesalahannya saat final Piala FA melawan MU. Blundernya saat gol Garnacho membuatnya tak tenang sampai sekarang. Saat ditanya awak media, Gvardiol mengaku masih trauma dengan blundernya tersebut. Namun ia telah berjanji akan menebus kesalahannya tersebut di laga Community Shield 2024 melawan MU pada 10 Agustus mendatang. Sementara itu, kabar mengejutkan datang dari West Ham United. Dilansir Goal, The Hammers mengancam akan memutus kontrak sponsornya Betway. Betway dianggap terlibat dalam kasus dugaan perjudian Lucas Paqueta. Menurut laporan, The Hammers tidak senang setelah mengetahui bahwa perusahaan judi online tersebut tidak melaporkan kasus Paqueta kepada klub, melainkan langsung kepada pihak penyelidik. Berkat terungkapnya hal ini, pihak West Ham berniat memutus hubungan dengan Betway mulai musim 2025-2026. Asal tahu saja, selama ini West Ham terikat kontrak sponsor dengan Betway senilai 10 juta pounds per tahun. Beralih ke kabar menarik soal mantan pemain timnas Jerman dan Bayern Munchen, Philipp Lahm. Dilansir dari The Sun, Lahm baru-baru ini tengah menawarkan para penggemarnya berkesempatan menginap di rumahnya di daerah Bavaria melalui aplikasi Airbnb. Hanya dengan 18 pounds per malam, penyewa akan menikmati beberapa fasilitas mewah rumah Lahm tersebut. Nantinya, siapapun yang menyewa rumah Lahm tersebut juga akan menerima 2 tiket gratis laga Bayern Munchen di Allianz Arena serta jersey bertanda tangan Lahm. Beralih ke kabar Olimpiade Paris 2024. Ada hal menarik dari sebuah video viral bus timnas Maroko. Di video tersebut terlihat sang supir yang mengendarai bus mirip sekali dengan kapten timnas Maroko Achraf Hakimi. Bahkan beberapa fans timnas Maroko meyakini itu adalah Hakimi. Namun sampai sekarang sang pemain maupun pihak timnas Maroko belum memberikan jawaban apakah yang mengemudikan bus itu benar-benar Hakimi atau bukan. Hakimi sendiri salah satu pemain senior yang dipanggil Singa Atlas di Olimpiade Paris 2024. Dari Olimpiade Paris beralih ke kabar pemain timnas Indonesia Sandy Walsh. Walsh memulai Liga Belgia musim 2024-2025 dengan cukup apik. Bek timnas Indonesia itu membawa klubnya KV Mechelen mengimbangi tuan rumah klub Brugge dengan skor 1-1. Sandy Walsh mendapat kepercayaan untuk turun sebagai starter di laga tersebut. Ia bahkan menempati posisi baru yakni bek tengah dalam racikan pelatih Besnik Hasi. Sandy Walsh bermain cukup solid di lini belakang dan mampu membuat pertahanan timnya tak bisa dibobol lawan hingga turun minum. Namun setelah terkena kartu kuning di babak kedua, ia lalu diganti di menit 60. Setelah pulang ke Indonesia, Sintayong kini tengah mempersiapkan tim jelang laga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi dan Australia yang rencananya akan digelar September mendatang. Kendati begitu, pelatih berpaspor Korea Selatan tersebut mengatakan timnya tak punya persiapan yang panjang. Pasalnya, Liga-Liga Eropa juga sudah dimulai pada bulan Agustus mendatang. Maka dari itu, Coach Shin baru akan memulai latihan perdana pada tanggal 2 September 2024 alias 3 hari jelang laga melawan Arab Saudi. Walau singkat, Coach Shin tetap berharap para pemainnya berada dalam kondisi terbaik.